Hari ini kita akan membahas mengenai proses validasi. Nah, kenapa tadi validasi penting? Karena tadi inovasi itu kan asalnya dari ide. Ide itu awalnya dari kepala kita, gitu ya. Ada yang bilang segala sesuatu yang berasal dari kepala kita itu adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah sesuatu yang kita pengen itu benar, tapi belum tentu benar, gitu ya. Nah, oleh karena itulah perlu dilakukan validasi. Nah, mungkin saya akan cerita dulu gitu ya sebelum kita teknis nanti membahas bagaimana cara kita memvalidasi. Mungkin kita perlu tahu dulu kenapa perlu validasi. Tadi sekilas kurang lebih sudah disampaikan, tapi mungkin kita boleh flashback lagi cerita ke masa lalu gitu ya, bahwa kerugian akibat tidak dilakukannya validasi itu dulu sempat sangat masif sekali. Di era internet baru mulai mendunia, internet itu kan awalnya project private-nya Department of Defense-nya Amerika, lalu kemudian dibuka ke publik gitu ya. Nah, ketika baru dimulai dibuka ke publik, itu orang-orang itu sangat percaya terhadap masa depannya internet. Jauh lebih percaya daripada orang-orang zaman sekarang percaya terhadap blockchain dan NFT dan kawan-kawan gitu ya. Jadi mereka dulu percaya internet itu bakal sesuatu banget. Nah, karena mereka percaya bahwa internet itu bakal sesuatu banget, setiap orang berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dan terbesar di internet. Jadi mereka berusaha, kalau sekarang kan berusaha untuk memindahkan sesuatu di dunia nyata ke metaverse. Kalau dulu memindahkan bisnis konvensional, aktivitas konvensional ke internet gitu ya. Dulu mereka berlomba-lomba secepat mungkin dan sebesar mungkin. Jadi kita lihat nih, ada yang bikin situs untuk hewan piaraan, ada yang bikin situs untuk mainan gitu ya. Dan mereka melakukannya ini mindsetnya hanya bagaimana kita bisa menjadi yang terbesar dan tercepat gitu ya. Bukan hanya terbesar, tapi terbesarnya itu diraih dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kemudian mereka mulai menggelontorkan uang yang sangat banyak. Karena mereka percaya gitu ya. Ya karena udah ada internet pasti orang beli mainan lewat internet. Karena udah ada internet pasti orang mau hewan piaraan segala macam kebutuhannya pasti lewat internet gitu ya, segala macam. Jadi dia bikin ini cepat mungkin. Tapi kemudian setelah mereka mengalokasikan waktu, sumber daya yang banyak untuk membangun ini semua, ternyata ini bisnisnya nggak jalan. Jadi dan itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di awal tahun 2000 ini. Mungkin sebagian di antara teman-teman ada yang masih balita mungkin ya, atau bahkan mungkin belum lahir. Tapi kalau saya karena sudah berumur, jadi waktu itu memang sudah mulai sudah mulai terekspos sama internet gitu ya. Investasi yang besar ini kemudian kolaps gitu ya, kolaps dan nggak jadi apa-apa. Ini yang fenomena dinamakan bubble.com. Nah, kenapa kok ini terjadi? Karena sebelum eranya internet, yang namanya inovasi berbasis teknologi itu jarang sekali kegagalannya. Kegagalan secara non teknis ya. Kalau kegagalan secara teknis, misalkan, oh saya mau bikin pesawat ulang-alik, kemudian gagal meledak. Nah, bukan kegagalan yang itu. Tapi kegagalan ketika produk teknologinya udah jadi, kemudian nggak berhasil di pasar, itu kecil sekali. Produk televisi, produk radio, segala macam itu kecil sekali nggak berhasil di pasarnya. Jadi mereka sangat percaya, selama kita bisa bikin produknya, ini pasti akan laku gitu ya. Tapi ternyata di era internet beda. Di era internet itu beda. Karena barangnya jadi itu tidak menjamin bahwa barangnya akan laku. Kenapa? Karena di era internet sekarang, masyarakat itu, konsumen itu punya banyak sekali pilihan. Jadi kalau kita bikin satu produk, tapi produknya istilahnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, ya pasti mereka akan mencari, mereka punya akses kepada alternatif lain untuk menggunakan produk-produk yang lebih cocok bagi mereka. Dan sialnya itu banyak sekali alternatifnya gitu. Kalau kita iseng-iseng gitu ya, misalkan kita lihat aplikasi misalkan penyimpan foto pribadi misalkan di Google Play Store atau di App Store, itu jumlahnya banyak sekali. Kita mau lihat aplikasi kalender banyak sekali, aplikasi mail banyak sekali. Jadi alternatifnya sangat banyak. Jadi itu yang kemudian orang belajar, ini internet masa depannya sangat baik nih. Tapi gimana caranya supaya kalau kita inovasi di internet itu nggak mengalami kegagalan kayak bubble.com ini. Nah, kemudian orang-orang yang berpikir seperti itu yang kemudian melahirkan metodologi yang namanya Lean Startup atau Customer Development yang akan kita bahas pada pagi ini. Jadi itu semua didasari atas dasar ini. Jadi di era sekarang, produk yang dijamin laku itu adalah produk yang berurusan dengan hidup dan mati.
Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan obat kanker gitu ya. Obat kanker itu kalau kita bisa buat itu pasti akan laku gitu. Karena itu berurusan dengan hidup dan mati dan memang nggak ada pilihannya sama sekarang. Tapi kalau produk itu nggak ada urusannya dengan hidup dan mati, itu tingkat kegagalannya pasti selalu ada, walaupun produknya sudah kita jadi buat gitu ya. Jadi itu kurang lebih menggambarkan bagaimana validasi itu sangat penting untuk kita lakukan untuk menghindarkan kita dari kerugian yang sangat besar gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang, saya sampaikan, kalau kita masih tidak percaya bahwa resiko ketika kita tidak melakukan validasi dan pada akhirnya gagal, itu coba aja lihat handphone kita ya. Handphone kita jumlah aplikasinya berapa sih? Saya yakin teman-teman di sini handphonenya jumlah aplikasinya pasti lebih dari 20. Tapi berapa banyak aplikasi yang rutin kita gunakan? Gitu. Pasti ada minimal 1, 2, atau 5, atau 10, atau 20 gitu ya, aplikasi yang dulu kita install karena kita penasaran, kita coba-coba, mungkin kita sempat tertarik, tapi kemudian kita lupa dan kita kemudian nggak pernah pakai lagi gitu ya. Dan kita baru nyadar, oh ada ya aplikasi ini di handphone saya. Itu pasti ada seperti itu. Atau bahkan kemudian terpaksa kita uninstall untuk kemudian karena menganggap aplikasi itu menuhin memori kita gitu. Nah, jadi itu adalah contoh bagaimana inovasi yang tidak sesuai itu pada akhirnya tidak akan berhasil secara komersial. Dan bagaimana caranya kita dapat menciptakan inovasi yang sesuai adalah, pertama adalah kita harus emphasize dulu, kita harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan kita seperti apa. Lalu berikutnya, hasil pemahaman itu kita validasi gitu ya. Karena kadang-kadang pemahaman itu kita salah nangkep gitu ya. Misalkan kita mengidentifikasi atau kita kita melihat bahwa si customer kita percaya bahwa customer kita itu membutuhkan ABC gitu ya. Setelah kita melakukan riset segala macam. Tapi itu belum tentu benar gitu ya. Yang kita tafsirkan itu belum tentu benar. Dan untuk menguji sekali lagi itu kemudian dilakukan validasi. Nah, kurang lebih itu adalah konteksnya validasi ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih, teman-teman, kenapa kok sekarang tadi banyak orang yang melakukan inovasi dan gagal gitu ya. Kegagalan sendiri dalam inovasi adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, tidak dapat dihindari, dan tidak boleh ditakuti sebetulnya. Karena tanpa kegagalan itu pasti nggak akan terjadi inovasi gitu ya. Tanpa berani gagal, orang nggak akan berani investasi kurang lebih gitu. Jadi kegagalan itu sangat wajar dan memang by nature ada di inovasi. Tapi kegagalan itu beda-beda. Ada kegagalan yang membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya. Kegagalan yang memungkinkan kita untuk belajar dari kegagalan itu. Tapi ada juga kegagalan yang mendiscourage kita, gitu ya. Kegagalan yang membuat kita sangat bangkrut, sangat rugi, sangat malu, atau bahkan kalau dalam konteks perusahaan mungkin bisa membuat kita dipecat, gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu juga salah satu tujuan utama dari satu metodologi yang kita akan bahas pada minggu ini, yaitu adalah Lean Startup. Lean Startup itu memperkenalkan ada satu konsep namanya Innovation Accounting. Innovation Accounting itu adalah, kan accounting itu kita biasanya mendengar istilah itu di keuangan ya, financial accounting. Accounting itu tujuannya adalah untuk membuat accountable gitu ya. Jadi kalau financial accounting itu tujuannya adalah untuk membuat keuangannya menjadi accountable. Kalau innovation accounting itu adalah untuk membuat supaya inovasinya itu accountable gitu. Nah, karena setiap inovasi itu pasti gagal. Cuman ketika si anak buah gagal, maka bisa nggak si bosnya nyalahin anak buah itu gitu ya, kurang lebih gitu. Atau gimana caranya supaya ketika si anak buah gagal, di mana kegagalan itu tidak dapat dihindari dari sebuah proses inovasi, maka harusnya perusahaan tidak boleh menghakimi si tim atau anak buah yang melakukan kegagalan tadi gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari innovation accounting. Walaupun memang ada juga kegagalan yang harusnya dapat dihindari gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, kita akan lihat nih. Biasanya ketika orang mencoba untuk memperkenalkan atau memulai bisnis yang inovatif dan pada akhirnya gagal, itu karena mereka mengikuti alur seperti ini. Dia punya ide nih, dia nganggap, oh ide ini brilian banget nih, pasti di seluruh dunia belum ada yang memikirkan ide ini. Saya adalah orang pertama yang punya ide ini. Lalu setelah dia punya idenya, mereka langsung mengembangkan ide tersebut menjadi produk. Produknya dikembangkan, setelah jadi kemudian diluncurkan. Setelah produknya diluncurkan, berikutnya mereka melakukan marketing secara agresif dan pada akhirnya dia akan lihat hasil.
Lihat hasilnya. Hasil produk yang diluncurkan dan dimarketingkan itu banyak yang pakai atau enggak. Kalau pada akhirnya ternyata yang pakai itu sangat banyak, maka ini adalah cara paling cepat untuk berhasil. Gitu ya. Kenapa? Karena prosesnya straightforward, prosesnya langsung, nggak ada muter-muternya, langsung gitu ya, straight to the point gitu. Tapi ketika ini pada akhirnya kita lihat hasilnya ini jelek gitu ya, kita harapkan kita punya pengguna 100.000 misalkan. Tapi ternyata pas kita udah luncurkan, yang pakai cuma 1.000. Nah, ini kenapa sih? Gitu ya. Kita nggak bisa jawab, apakah kegagalan itu diakibatkan karena marketingnya kurang gencar, atau bukan masalah marketing kurang gencar, tapi strategi marketing yang salah, atau produknya kurang menarik, atau misalkan produknya atau misalkan produknya kemahalan gitu ya, atau seperti apa, itu nggak kebayang, atau bahkan produknya tidak dibutuhkan oleh calon penggunanya. Nah, jadi ketika ini hasilnya nggak bagus, di tengah kegagalan itu dia nggak tahu apa yang menyebabkan itu gagal. Dan pada akhirnya dia tidak dapat mengambil pelajaran dari itu, dan pada akhirnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan berikutnya. Kurang lebih itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena dia terus-terusan melakukan proses ini tanpa memvalidasi, kurang lebih itu. Nah, ini adalah tadi yang saya sampaikan, kegagalan yang mendiscourage. Karena di tengah kegagalan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya. Dan di tengah kegagalan ini pasti nanti ketika dalam konteks perusahaan, pasti nanti sebuah tim atau seorang anak buah dia nggak bisa menjelaskan kepada atasannya kenapa ini gagal gitu ya. Nah, jadi sekali lagi dalam inovasi itu banyak kegagalan terjadi karena perbedaan antara sudut pandang inovators atau founders dengan penggunanya. Si founders berpikir dia punya ide yang brilian, di mana ide brilian itu dia pikir sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna, tapi ternyata tidak. Ternyata pengguna tidak butuh dan tidak ingin ide itu atau solusi itu. Atau dengan kata lain, yang dimiliki oleh founders itu adalah hipotesa dan asumsi, itu tidak sama dengan kondisi yang terjadi di lapangan, di masyarakat atau di konsumen. Jadi di sini ada hipotesa, di sini ada asumsi, dan ini nggak match. Ini nggak match. Jadi validasi adalah tujuan kita atau proses yang kita lakukan untuk mengubah hipotesa atau asumsi menjadi fakta. Jadi banyak yang bilang keputusan itu harus dilandaskan kepada informasi gitu ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu harus berdasarkan informasi. Nah, kalau kita mengambil keputusan berdasarkan hipotesa atau asumsi, nah itu di mana hipotesa atau asumsi itu bisa benar, bisa salah. Kalau benar ya syukur, bagus, tapi kalau salah ya ternyata pada akhirnya dia mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah. Nah, itu yang menjadi bahaya. Sehingga sebelum kita mengambil keputusan berdasarkan hipotesis yang kita miliki, kita harus validasi terlebih dahulu. Kurang lebih begitu.